Selamat pagi Indonesia, pasti penasaran kan kira-kira apa sih yang menjadi 3 agenda utama di Indonesia pagi hari ini? Untuk agenda yang pertama pemirsa bisa Anda lihat adalah sidang perdana gugatan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka. Belum juga selesai ya kita mengurusi ijazah dari ayahnya Presiden Joko Widodo, kali ini juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata digugat. Karena penggugat menilai ijazah SMA yang dimiliki Gibran ini tidak sah secara hukum di Indonesia. Jadi gugatan ini ternyata juga menuntut ganti ruginya fantastis loh, hingga 125 triliun rupiah. Adapun sidang gugatan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka dilaksanakan pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan diajukan oleh warga bernama Suban Palal. Jadi dalam petitumnya, Suban menilai ijazah Gibran yang diperoleh dari sekolah di Singapura dan Australia tidak setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Dalam gugatannya, Suban menuntut agar Gibran dibatalkan statusnya sebagai wakil presiden serta mengganti kerugian negara senilai 125 triliun rupiah. Pastinya ini menarik yang pemirsa, apakah memang bisa petitumnya ini dipandang tepat oleh majelis hakim? Tapi sebelum kita berpusing-pusing, kita akan beralih ke agenda yang kedua pemirsa, karena ternyata hari ini dunia memperingati Hari Literasi Internasional. Ini sudah dicanangkan oleh UNESCO sejak tahun 1967. Jadi, peringatan Hari Literasi ini menekankan pentingnya melek huruf sebagai hak asasi manusia dan juga landasan kemajuan bangsa. UNESCO menyebut masih ada ratusan juta orang dewasa di dunia yang buta huruf. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik menyebut tingkat melek huruf sudah mencapai lebih dari 96%. Tapi ada tantangan lanjutan, yaitu tantangan literasi membaca dan menulis di era digital yang masih besar. Tahun 2025, Hari Literasi Internasional ini mengusung tema Promoting Literacy in the Digital Era. Tema ini menekankan pentingnya adaptasi literasi untuk membangun generasi yang cerdas dan inklusif di era teknologi. Hari Literasi Internasional diharapkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan minat baca dan pastinya bisa menemukan kesadaran literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Ya pemirsa, intinya harus suka membaca ya, jangan sampai kita tidak suka membaca. Dan yang tidak kalah menarik pemirsa yang membuat kita begadang kemarin malam adalah karena ada momen langka gerhana bulan total atau super blood moon. Ini terlihat hampir di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 7 hingga 8 September 2025 di malam hari. Sama-sama kita lihat pemirsa bahwa di sejumlah daerah fenomena ini disambut dengan antusias oleh warga meski terhalang kondisi cuaca mendung dan juga hujan ringan. Di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, fenomena gerhana bulan total terlihat menghiasi langit pada Minggu malam hingga Senin dini hari. Bulan yang biasanya berwarna putih kekuningan tampil kemerahan. Tapi sayangnya penampakannya ini tertutup mendung dan juga hujan gerimis. Selanjutnya di Kota Bengkulu, gerhana tidak terlihat jelas karena langit yang tertutup awan tebal. Namun ratusan umat muslim tetap menggelar sholat gerhana di Masjid Raya Baitul Izzah sebagai ungkapan syukur atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita beralih pemirsa ke Maumere, NTT, tepatnya di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga ini antusias untuk menyaksikan gerhana bulan total pada Senin dini hari. Fenomena gerhana dimulai sekitar pukul 2:11 WITA dan langsung diabadikan masyarakat dengan kamera ponsel. Sejumlah petugas penggerak langit Sika juga melakukan pemantauan meski sama juga ternyata terkendala kondisi cuaca yang berawan. Lalu di Maluku Utara, di Ternate, gerhana bulan total jelas di langit kota pada hari Senin dini hari. BMKG Stasiun Geofisika Ternate melakukan pengamatan menggunakan teropong astronomi yang juga disaksikan oleh warga setempat. BMKG menegaskan gerhana bulan total ini merupakan satu-satunya yang bisa diamati secara sempurna di Indonesia sepanjang tahun 2025. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.